Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Selamat Hari Paskah, hari kemenangan bagi kita umat Kristiani. Saudara, pada pagi hari ini sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini, secara khusus di dalam momen peringatan Paskah, hari kebangkitan-Mu dari kematian. Engkau telah mengalahkan maut dan kematian itu. Dan saat ini Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, memberkati, supaya firman-Mu hari ini berbicara kepada kami secara pribadi. Setiap kami yang mendengar, setiap kami yang melihat firman-Mu, dan juga melihat tayangan video ini, kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, di dalam momen peringatan Paskah tahun ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu kembali membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membaca di dalam ayat yang pertama saja, saudara. Firman Tuhan berkata begini, Matius 28 ayat 1. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Saudara, peristiwa kebangkitan Yesus Kristus menjadi satu peristiwa yang sangat menggemparkan pada zaman itu, saudara. Bahkan juga peristiwa kebangkitan Yesus itu masih menggetarkan hati kita pada zaman sekarang ini. Saudara, tema kita pada hari ini adalah kebangkitan Yesus Kristus. Saudara, pada suatu pagi di hari pertama minggu itu, 2000 tahun yang lalu, saudara, ada sekelompok wanita yang mengikuti Yesus, yang setia kepada Yesus, mendatangi kubur di mana tubuh jasmani Yesus itu dikuburkan. Mereka pergi ke kubur pagi itu dengan pola pikir yang sama seperti kalau kita pergi ke pemakaman tempat kita meletakkan jenazah atau jasad orang-orang yang kita kasihi sebagai peristirahatan yang terakhir bagi mereka. Pada zaman sekarang mungkin kita lebih kenal ziarah ke kubur. Saudara, hati mereka terasa berat, hati mereka rasa sedih, ada rasa duka. Mereka sangat sulit untuk menerima kenyataan yang terjadi pada saat itu, di mana mereka telah terpisah dari Yesus, Tuhan yang selama ini mereka ikuti dan mereka yakini. Saudara, ketika sampai mereka di kubur itu, saudara, apa yang mereka temui membuat hati mereka tambah gelisah. Mereka melihat batu penutup kubur itu telah terguling, bergeser dari tempat semula. Sehingga saudara, mereka menyimpulkan bahwa jenazah Yesus yang ada di dalamnya pasti sudah diambil atau dicuri orang. Saudara, pada saat mereka sedang di dalam kebingungan, di dalam keheranan itu, saudara, mereka melihat seorang malaikat Tuhan dengan wajahnya bagikan kilat dan berpakaian putih seperti salju, duduk di atas batu penutup kubur Yesus. Saudara, ketika mereka masih dalam kekaguman itu, tercengang dengan segala apa yang terjadi di depan mereka, tiba-tiba terdengar suara berbicara kepada mereka. Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Saudara, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus sesungguhnya memberikan satu pembelajaran yang masih sangat relevan sekali pada kita orang-orang Kristen di zaman sekarang ini. Yang pertama, saudara, kebangkitan Yesus Kristus berbicara tentang Tuhan yang hidup.
Saudara, saya tidak dapat membayangkan jika Yesus tidak bangkit. Jika Yesus tidak bangkit, Yesus tetap di dalam kubur dan kembali menjadi debu abu, maka dapat dipastikan bahwa kegelapan hidup kita pasti akan sepekat 3 jam sesudah penyaliban Yesus. Kalau Yesus tetap ada di dalam kubur dan kembali menjadi debu, maka saudara, tidak ada lagi harapan untuk terbebas dari dosa dan maut kematian itu. Tetapi saudara, rupanya kematian tidak dapat menghalangi Yesus. Dia bangkit, dia menang, dia telah mengalahkan kematian dan maut itu. Saudara, seorang teolog bernama Elmer L. Thomas, dia menyatakan, saudara, tidak ada fakta dalam sejarah yang lebih pasti daripada ini, yaitu Kristus hidup. Orang bisa meragukan akan kebangkitan Kristus. Mungkin orang mempertanyakan, tidak mungkin. Tetapi Alkitab dan para penulis Alkitab membuktikan bahwa Yesus benar-benar hidup. Dia sudah bangkit. Saudara, kebangkitan Yesus sekali lagi berbicara tentang Tuhan yang hidup. Kita bukan menyembah Tuhan yang mati, tapi kita menyembah Tuhan yang hidup. Yang kedua, kebangkitan Kristus menjadi dasar dari iman kekristenan. Dasar iman kekristenan kita adalah kebangkitan Kristus. Saudara, di dalam 1 Korintus 15 ayat 17, Rasul Paulus pernah berkata begini, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, saudara perhatikan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Di dalam terjemahan lain dikatakan lebih jelas lagi, dan kalau Kristus tidak dihidupkan kembali, maka kepercayaanmu hanyalah impian belaka. Itu berarti kalian masih dalam keadaan berdosa dan tidak mempunyai harapan sama sekali. Mengapa, saudara? Mengapa Rasul Paulus berkata seperti ini? Betul, karena jika Kristus tidak dibangkitkan, maka landasan utama dari iman kekristenan itu, landasan pengharapan yang dibangun manusia itu di atas Yesus, akan runtuh dan gagal total. Saudara, iman yang menyelamatkan bersandar sepenuhnya pada kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Penulis kitab Roma berkata begini, Yesus telah diserahkan untuk mati karena pelanggaran kita, dan telah dibangkitkan dari kematian supaya kita dapat dibenarkan di hadapan Allah, supaya kita berbaik kembali dengan Allah. Maka Kristus harus dibangkitkan. Dengan kata lain, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka tidak akan ada pembenaran di hadapan Allah. Itu artinya kita masih hidup di dalam dosa. Tapi bersyukur kepada Tuhan, oleh karena betul Kristus sudah dibangkitkan. Kebangkitan Kristus membuktikan kita punya Tuhan yang hidup. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa kita memiliki dasar dari iman kekristenan yang kuat. Yang ketiga, yang terakhir, kebangkitan Kristus adalah dasar pengharapan hidup setelah kematian. Saudara, kebangkitan Yesus Kristus dari kematian, mau tidak mau, sangat berkaitan dengan janji tentang kebangkitan yang lain. Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 15 ayat 13-14 dikatakan begini, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaan kami. Saudara, mengapa Rasul Paulus berkata demikian kepada jemaat di Korintus? Rupanya
Orang-orang Korintus tidak dapat menerima pengajaran tentang kebangkitan orang mati. Bagi mereka, hidup manusia akan berakhir di kuburan, dan setelah itu tidak akan ada kehidupan lagi. Dan saudara, karena itu Rasul Paulus perlu memberitakan pengajaran kepada mereka tentang kebangkitan dari kematian, yang juga akan dialami oleh setiap orang yang percaya kepada Kristus. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 23 berkata, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan Kristus menjadi kebangkitan yang sulung dan kemudian diikuti oleh mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Saudara, ada syarat yang Paulus tulis supaya kita mengalami kebangkitan seperti yang dialami oleh Yesus. Syaratnya apa? Saudara dan saya harus menjadi milik Kristus. Pastikan bahwa kita adalah milik Kristus. Saudaraku, pada saat orang-orang yang kita cintai dipanggil oleh Tuhan, pada saat orang-orang yang kita kasihi meninggal, pengharapan apa yang ada pada kita? Tidak lain adalah pengharapan yang dituliskan di dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku," kata Yesus, "ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan Yesus menunjukkan kepada kita bahwa kita memiliki Allah dan Tuhan yang hidup. Kita menyembah Allah dan Tuhan yang hidup, bukan yang mati. Kebangkitan Yesus menjadi dasar iman kekristenan kita. Iman Kristen berdiri di atas kebangkitan Kristus, dan kebangkitan Kristus itu menjadi dasar pengharapan hidup setelah kita dipanggil oleh Tuhan. Kiranya melalui perenungan di momen Paskah ini, kita semua kembali teguhkan iman kita bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup. Kita punya dasar iman yang kuat, dan kita memiliki sebuah jaminan bahwa kita setelah kematian nanti kita juga akan mengalami kebangkitan seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh bersama-sama belajar firman di momen Paskah ini. Tuhan, kami bersyukur karena melalui firman-Mu Engkau mengingatkan kami kembali bahwa di dalam Paskah ini Tuhan, kami dibuktikan dengan nyata kami memiliki Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Kami memiliki dasar iman kekristenan yang kuat dengan kebangkitan-Mu yang telah mengalahkan maut dan kematian. Kebangkitan-Mu juga memberikan sebuah pengharapan bahwa suatu saat nanti, sekalipun kami akan mengalami kematian, tetapi Tuhan akan membangkitkan kami semua, orang-orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu, berkati setiap kami supaya kami dilayakkan oleh Tuhan dan diperkenankan oleh Tuhan menjadi milik Tuhan. Dan terima kasih untuk firman-Mu hari ini terus menguatkan dan meneguhkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Sekali lagi selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.